Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Dwi Elvani, NIM 2019 1211137, kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi yang dilakukan oleh perusahaan Oreo. Nah, pertama-tama saya akan terlebih dahulu menceritakan tentang sejarah singkat dari Oreo itu sendiri. Jadi, Oreo adalah sejenis biskuit yang terdiri dari dua biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya. Oreo sendiri memiliki cara unik untuk menikmatinya, yaitu dengan mencelupkannya ke dalam susu atau menikmatinya dengan segelas teh ataupun juga kopi. Oreo pertama kali dibuat di pabrik Nabisco di New York City pada tahun 1912. Di Indonesia sendiri, Oreo kini diproduksi oleh PT Mendeles Indonesia Manufacturing di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Yang pertama adalah analisis dinamika persaingan. Apakah termasuk ke dalam slow cycle market ataukah fast cycle market? Dinamika persaingan yang dilakukan oleh perusahaan Oreo menurut saya adalah fast cycle market. Nah, fast cycle market sendiri adalah kondisi pasar di mana kemampuan perusahaan yang berkontribusi untuk keunggulan kompetitif tidak dilindungi dari peniruan dan di mana peniruan tersebut berlangsung cepat dan dengan harga yang murah. Seperti yang kita ketahui bahwa Oreo sudah banyak menghasilkan upgrade produk yang cepat seiring dengan inovasi produk mereka. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan keunggulan kompetitif yang lain sebelum pesaing dapat meniru produk mereka. Contohnya ketika Oreo mengeluarkan produk Oreo Birthday Sprinkle, itu menunjukkan bahwa keunggulan dalam inovasi itu sebelum ditiru oleh pesaing. Nah, yang kedua adalah analisis kooperatif strategi, termasuk tipe aliansi strategi yang mana. Nah, menurut saya sendiri, aliansi strategi yang digunakan oleh Oreo yaitu non-equity strategi. Jadi, non-equity strategi sendiri adalah sebuah persekutuan di mana dua atau lebih perusahaan membangun hubungan kontrak untuk berbagi sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, di mana Oreo melakukan persekutuan dengan perusahaan lain dengan membangun kerjasama untuk berbagi sumber daya khusus serta kemampuan menciptakan keunggulan kompetitif. Contohnya adalah saat Oreo berkolaborasi dengan coklat Cadbury. Mereka menggabungkan sumber daya yang ada pada masing-masing perusahaan, serta melakukan kerjasama dengan menggabungkan produk dari coklat Cadbury dengan Oreo, sehingga tercipta kekuatan baru berupa produk Cadbury Dairy Milk Oreo. Yang terakhir adalah analisis strategi level bisnis, termasuk ke dalam strategi tipe yang mana. Nah, menurut saya sendiri, strategi level bisnis yang diambil oleh Oreo yaitu strategi diferensiasi, di mana Oreo fokus membangun fitur unik untuk menang di pasar. Diferensiasi sendiri adalah strategi dari perusahaan yang menginginkan basis pelanggan yang luas berdasarkan keunikan mereka. Biasanya perusahaan dengan strategi ini lebih fokus membangun fitur unik untuk menang di pasar. Nah, di sini bukan hanya itu, Oreo juga membebankan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan untuk mengimbangi menjadi unik. Seperti contohnya yang sempat viral di Indonesia yaitu Oreo yang berkolaborasi dengan Supreme. Walaupun dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, tetapi tetap banyak yang membelinya sehingga menampilkan keunikan baik dari nama maupun dari harga sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.